Halo buat teman-teman yang pengen membeli sebuah Mazda Biante ya. Ini tips dan trik untuk referensi bagi teman-teman yang pengen meminang Mazda Biante. Oke, kita mulai dari ketika teman-teman pengen mensurvei Mazda Biante. Yang pertama teman-teman harus lakukan ialah kelilingi mobilnya dulu. Dari pokok teman-teman pastikan headlampnya ini tidak menguning ya. Ini tahun 2012, bulan 12, hampir mau ke 2013. Jadi headlampnya memang tidak menguning dan tidak ada retak-retak. Jadi ini ada clear. Untuk Mazda biasanya itu ada clearnya di bagian headlampnya ya. Jadi dia seperti memang tergolong mobil yang kelas mewah. Jadi untuk headlampnya itu udah ada dikasih clear ya. Jadi kebanyakan clearnya itulah yang terkelupas karena pemakaian dari umur ya. Terus teman-teman kelilingi, baik begitu lampu sebelah kirinya juga teman-teman perhatikan itu kondisinya bagus atau ininya tidak ada kebocoran ya. Terus kaca-kacanya teman-teman perhatikan semuanya, bagian kacanya, terus fungsi-fungsinya ya. Itu hal yang pertama kali teman-teman bisa lakukan. Dan terus yang kedua, teman-teman perhatikan lampu bagian belakangnya ini memang betul-betul mulus dan tidak ada bocor ya. Kalau dia seandainya bocor mengembun, saya rekomendasikan buat teman-teman batalkan untuk membeli sebuah Mazda Biante. Karena dari Mazda Biante ini tampilan luarnya, lampu-lampunya ini sangat kita pentingkan ya untuk bagian-bagian luarnya. Terus misalnya ada lecet-lecet pemakaian, itu hal wajar yang bisa teman-teman juga masih pertimbangkan untuk membelinya. Bagian kaca sangat mulus ya, penting itu bagi teman-teman untuk menilai sebuah kaca. Bagian depan juga. Jadi itu poin-poin yang pertama teman-teman bisa lakukan untuk sebuah jika ingin meminang Mazda Biante. Terus yang kalau bagian kaki kan kita harus mengeceknya di bawah jalan dulu. Jadi sebelum kita membawa jalan mobil ini, itu hal yang paling penting teman-teman bisa lakukan. Yang pertama tadi yang saya bilang, lampu depan, lampu belakang itu harus wajib mulus, sekitar 80%. Untuk yang bagian belakang wajib tidak ada bocor ya, tidak ada bocor. Kalau teman-teman bisa melihat ada bocor itu maximum volume. Kalau ada bocor itu biasanya ada memang lumut-lumutnya ya di bawah. Biasanya ada lumut-lumutnya. Tapi kalau misalnya ada lumutnya di sini, itu hal yang biasa ya. Mazda Biante bagian sininya memang sering terjadi ada lumut-lumut. Jadi kalau mau dibersihkan itu ke detailing atau bisa teman-teman bersihkan sendiri dengan cara ini harus ditutup nih. Bagian dalamnya nanti ditutup, baru dipakaikan kuas gitu ya. Oke, terus kita hidupkan mesinnya dulu. Terus untuk kuncinya ya, kuncinya kan sudah keyless nih, keylessnya Mazda Biante. Teman-teman pastikan ini pintunya terbuka dengan normal ya, terbuka normal. Itu bagian belakang nggak bisa dibuka pintunya karena ada tiang gitu ya. Jadi saya kan nggak akan buka, tapi ini kondisinya masih bagus. Coba saya hidupkan mesinnya dulu, kita harus mendekat. Untuk interior saya akan bahas di part kedua ya. Untuk bagian mesin teman-teman bisa cek Oke, ini kondisi mesin dari Mazda Biante ya. Ini
saya sarankan buat teman-teman, ini saya terangkan dulu. Jadi jika teman-teman memang berniat mengambil Mazda Biante, yang paling wajib teman-teman cek itu mesinnya nggak ada kebocoran oli ya, baik oli rembes atau sedikit pun oli nggak boleh bocor dari engine ya, dari engine. Terus yang kedua, pompa-pompa power steering dipastikan teman-teman bagus, level minyaknya bagus. Terus kalau pokoknya nggak ada bocor di sini, ini bagian pompanya di sebelah sini ya, dia pompanya elektronik, terus dia tetap pakai hidrolik gitu. Jadi dia ada dua mekanisme untuk mengerjakan bagian dari steering untuk Mazda Biante. Terus ini tempat akinya, ini nanti teman cek-cek sekringnya macam mana kondisinya, ada nggak yang terbakar atau gimana. Kalau mobil ini sudah saya custom ya, untuk bagian lampu-lampunya, dan nanti saya juga akan mereviewnya buat teman-teman semua. Kayak gitu, susah bukanya ya. Oke, kita pasang kembali. Itu sudah terpasang. Ini kondisi mesinnya sangat bagus. Terus teman-teman bisa cek karet-karetnya ini. Yang ini yang masih kasat mata aja dulu ya. Terus bagian sok-soknya itu baut-bautnya masih bagus. Teman-teman bisa pastikan itu memang. Ini ada karet peredamnya juga. Ini ada peredam, busa peredamnya. Gitu. Tuh. Jadi sok-soknya masih bagus, masih layak dipakai, masih enak. Suara mesinnya masih halus gitu. Oke, kita tutup kembali. Terus kalau untuk yang bekas tabrak, bekas apa itu, teman bisa lihat-lihat tulang-tulangnya yang bagian kasat mata saja gitu kan. Cuman kalau yang bekas tabrak itu teman-teman, jadi itu bisa sangat dilihat dari kasat mata ya. Terus kita mau coba teman-teman yang ngecek bagian belakangnya. Jadi mobil ini juga pernah disisip ya. Terus dari bagian sini kalau teman-teman perhatikan itu memang sedikit berbeda ya. Cuman harus betul-betul diperhatikan. Nah ini contohnya. Ini kan ada garisnya, tiba di sini nggak ada. Di sini ada gitu. Tapi itu no problem ya, karena di bagian sininya nggak ada masalah. Terus oke, bagian sini, terus ban serapnya. Kalau teman-teman ngambil yang di Jakarta, kalau misalnya teman-teman melihat ada bekas banjir itu gimana ya, untuk bagian dek bawahnya ini kan bekas air masuk nih, tapi ini bukan bekas banjir, rupanya ini bekas air tumpahan dari sini gitu. Ini kan udah saya perbaiki. Oke, dia akan jelas itu di bagian bangku-bangkunya nampak bekas banjirnya. Kita coba cek bagian dalam depannya. Terus teman-teman pastikan ini karpetnya masih bagus gitu kan, itu tandanya layak dibeli gitu. Terus kursi-kursinya masih lengkap semuanya, ini lengkap karena menghalangi bagian belakang kalau kita lagi menyetir ya. Jadi saya lepas. Oke, kita lihat bagian ini retract masih bekerja normal. Itu teman-teman pastikan tuh, pokoknya harus seperti itu mobilnya. AC-nya masih dingin gitu kan. Terus kita kecilkan dulu musiknya. Terus tombol steeringnya teman-teman pastikan juga ini masih fungsi apa enggak gitu. Dan ini yang masih fungsinya. Terus yang kalau semuanya udah dicek, jadi teman-teman cek interior, sekedarnya tengok plafon masih bersih seperti ini, masih bersih ya kan. Terus yang kedua ini, kalau dia kilometernya itu sekitar 60.000, terus ininya sudah hitam dan catnya sudah mulai menghilang, itu teman-teman pastikan itu sudah pasti kilometernya diputar.
Karena kalau biasanya kalau yang kilometernya rendah itu minimal itu 90 ribuan itu baru hitam seperti ini ya. Gitu. Yang lainnya tetap putih. Tapi kalau ininya sudah belang-belang, terus ininya sudah hancur, cuman kilometernya 60 ribu, 70 ribu, itu langsung teman-teman balik kanan, nggak usah ambil mobilnya. Terus yang ketiga, perhatikan ini tempat kartu etol ya, seperti ini. Nih, seperti ini. Kalau ininya sudah nggak ada, saya sarankan teman-teman cari yang lain saja ya mobilnya. Jangan diambil karena ini jualnya pun nggak ada, dan sekali ada itu pun mahal. Sama seperti ini kalau rusak, jualnya ada dan pasti juga mahal gitu. Kalau ininya sudah rusak, ininya nggak ada, patah gitu kan, saya sarankan teman-teman urungkan niat membelinya kecuali dipotong sekitar 2 juta ya untuk ini ya. Terus setirnya diginikan tidak begitu bunyi ya, cuman bunyi-bunyi sedikit itu masih dimaklumi, dan itu kalau dibawa jalan itu pun tidak bunyi sama sekali. Karena mobilnya berat, kalau diginikan ya pasti bunyi dong. Gitu. Terus untuk interior yang wajib teman-teman ketahui yang bisa menjadi keputusan untuk mengambil sebuah Mazda BNT, untuk bagian instrumennya ya pastilah. Kalau untuk bagian engine-nya teman-teman bisa lihat kalau dia hidup, ABS-nya itu estimasi 8 juta gitu. Itu hanya servis ya, 8 juta bukan ganti baru. 8 juta apa segala macam. Jadi teman-teman kalau misalnya ABS-nya hidup, terus mobilnya, saya rasa memang nggak usah diambil aja daripada merepotkan teman-teman kan. Terus apalagi ya, untuk bagian pedal-pedalnya seberapa dalam dia kemakannya gitu kan, teman-teman perhatikan saja. Terus nanti untuk permasalahan rem tangannya itu, rem yang di kaki, saya juga akan menginfokan buat teman-teman ya. Jadi sekian dulu informasi tips dan trik untuk teman-teman kalau mau membeli Mazda BNT. Jadi poin yang pertamanya itu teman-teman keliling dulu, lihat lampu depan belakang kaca itu harus bagus ya kondisinya. Bagus, lampu depan belakang kaca itu harus bagus. Terus untuk yang ada bekas laka atau apa, itu teman-teman lihat aja dari gap-gap antara kap mesin itu semua. Kalau dia ada perubahan itu pasti memang bekas tabrak ya. Dan ada hal-hal yang harus dimaklumi dan tidak bisa ditoleransi ya. Terus yang kedua tadi bagian engine itu pastikan tidak ada rembes sedikit pun oli di bagian engine maupun di hidrolik atau pompa power steering. Terus untuk yang kedua itu paling pentingnya, untuk mesin kasar itu sebagai manusia biasa pun kita bisa melihat itu mesinnya kasar atau memang seperti itu gitu ya. Terus bagian kaki-kaki yang bisa dilihat tanpa harus dijalankan itu bagian busa-busa dekat baut-baut shockbreaker itu kan kelihatan. Terus teman-teman bisa juga kolong bagian mesinnya itu gimana, ada nggak bocor dari metiknya atau gimana gitu kan. Terus yang bagian interior yang teman-teman kalau semuanya bagian depan itu udah teman-teman setujui, bagian engine sudah bagus menurut teman-teman, bagian lampu-lampu juga sudah bagus, bagian kaki untuk kasat mata terlihat bagus. Terus bagian interior kalau bagiannya kilometernya rendah tapi dengan kondisi yang tidak kasat mata, dengan tidak nampak begitu lecet-lecetnya semuanya, atau pemakaian yang sering lama itu kan kelihatan. Itu berarti kalau ada bagian part-part yang hilang, itulah yang saya bilang tadi. Kalau untuk steering wheel wajib bagus. Terus audio Alpine tidak sunburn, atau sunburn tapi tetap aktif dan normal, terima.
Terus bagian dari speedo tidak ada ABS atau hal-hal yang menyala di luar dari seperti Mazda BNT. Terus untuk bagian tiket jangan sampai hilang atau rusak. Terus tempat minum juga. Terus teman-teman coba audionya kalau terasa bagus. Saya sarankan kalau mau ngambil Mazda BNT bawa flash disk yang ada lagunya gitu. Jadi teman-teman kadang mereka memang sengaja nggak memberikan flash disknya kalau ketahuan rusaknya. Tapi kalau untuk itu spare yang bagian interior, kalau ada kejadian rusak tempat tiket atau tempat minum ya sediakan duit sekitar 5 juta ya. Dia sebenarnya barang-barangnya ini bukan susah, cuman untuk part orinya tuh nggak ada yang baru, jadi dia banyakan kanibalan gitu. Jadi yang paling penting poinnya seperti itu yang saya teman-teman bilang. Jika semua sudah terpenuhi, teman-teman bisa menikmati sebuah kenyamanan Mazda BNT.